saya menyebabkan kalian berselisih. Nanti diterangkan apakah perselisihan itu saya yang picu. Bukankah ada forum untuk menyelesaikan perselisihan? Kenapa mesti pakai kekerasan misalnya? Tapi saya menangkap itu bahwa kemarahan itu memang harus diucapkan pertama kali. Dan itu yang membuat saya tetap akan mengatakan bahwa saya akan terus mengambil risiko untuk menjadi pendidik demokrasi itu dengan segala macam akibat. Itu soalnya. Mungkin kali ini Bung Rocky akan kena batunya. Ya, bajingan tolol itu luar biasa loh. Jangan Anda anggap sepele. Negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berbahagia penonton Pesantren Jolali di 5 benua, dan terima kasih ya masih setia menonton channel atau video-video kami dan juga komentar-komentarnya terutama ya. Ini memang didesain untuk semacam menjadi kanal ya, proses kanalisasi dengan bikin video ini. Meskipun isinya nggak terlalu bermutu, karena saya sadar setelah kemarin diskusi sama anak saya Rifki Abdul Majid itu, ternyata saya katanya bapaknya itu orang sipil yang bukan orang politik, yang ngomong politik katanya. Dia pakai bahasa orang sipil, artinya maksudnya bukan orang sipil militer, tapi lawan dari militer, tapi orang yang bukan tokoh gitu loh maksudnya. Bukan seperti Refli Harun, bukan seperti Akbar Faisal, bukan seperti Gita Wirjawan, bukan seperti Rocky Gerung, tapi ngomong politik. Dan subscribernya sampai 385.000 lebih, itu kata dia luar biasa. Nggak tahu kok dia punya penilaian itu ya. Saya juga baru sadar itu. Iya, saya sebenarnya cuma guru ngaji kan, guru ngaji Iqra. Kemarin saya baru ngajarin Eca itu anak 14 tahun, Iqra 1 ya. Tapi kenapa kok ngomong politik? Ya, dan dulu awalnya memang saya tukang dagang donat ya, di mangkal di perempatan di Komplek Gria Branwil. Dan dia juga heran, saya juga heran ya. Terus kata anak saya yang lain, si Muhammad Wildan Al-Fajri itu, dia bilang, Bapak kekuatannya ada di ini katanya, ada di
kecerdasan Bapak ada di kecerdasan linguistik katanya. Saya nggak paham juga maksudnya apa. Ya Bapak bisa ngomong katanya, nggak semua orang bisa ngomong secara monolog, tapi Bapak bisa. Ya rupanya saya bisa ngomong di samping tukang jualan donat. Ya udah sekarang ngomongin aja deh, ngomongin. Ya terima kasih ya apa. Jadi ternyata orang lain itu menjadi cermin ya. Ya cermin untuk mengenal diri kita sendiri ya. Terutama anak saya itu bisa melihat yang nggak saya lihat ya. Jadi memang cermin itu kita tidak bisa melihat belakang kepala kita sendiri ya. Memang manusia itu perspektifnya terbatas ya. Dan tentu dengan keterbatasan itu saya bicara tentang biografi Rocky Gerung, bajingan tolol itu. Yang ngomong bajingan tolol. Menerjang ya apa kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi yang mementingkan nasib dirinya sendiri dan tidak mementingkan rakyat banyak gitu ya. Dan itu dia Rocky Gerung itu mangkal dia. Dan itu sudah kita bahas. Dan saya mencoba untuk ini video biografi Rocky Gerung, bajingan ojo lali sang pendidik demokrasi yang bagian 4 ya. Jadi ucapan Rocky Gerung itu memang seperti petir ya di siang bolong ya. Kebijakan Pak Jokowi yang terlalu memihak orang lain dan juga memihak kepentingan pribadinya untuk memberikan legacy di IKN sehingga mengundang Cina untuk masuk. Dan itu kata Husnul Maria, Profesor Doktor, itu kan berarti kita Pak Jokowi menjual Indonesia ya, supaya investor masuk menjual Indonesia. Kalau kata Rocky Gerung ya itu proyek yang gagal, orang sudah sudah tahu dia ditolak, investor gak mau masuk, masih ditawar-tawarin aja kan. Ya memang investor besar dulu janjinya akan memberikan 1.000 triliun, padahal IKN itu hanya perlu 466 triliun, yaitu Masayoshi Bank, San Masayoshi, jadi CEO dari SoftBank itu setelah dua tahun bolak-balik ke istana, akhirnya dia memutuskan untuk tidak investasi di IKN ya. Kemudian Tony Blair yang juga Perdana Menteri Inggris itu keluar dari Dewan Pengarah IKN. Dan tidak ada pangeran-pangeran Arab yang bawa uang ke IKN. Sekarang terakhir dia ke Cina, yaitu ketemu Xi Jinping dan juga sejumlah pengusaha di kota Chengdu itu. Dan Pak Jokowi bilang menyiapkan 34.000 hektar tanah bagi para investor. Tampaknya itu tidak akan mungkin masuk, apalagi sebentar lagi kekuasaan Pak Jokowi berakhir ya. Akhir dari kekuasaan Jokowi ini justru membuat Pak Jokowi tampak cemas ya. Dan itu dideteksi oleh Rocky Gerung. Kecemasan-kecemasan Pak Jokowi terhadap nasibnya setelah tidak menjadi presiden dan menjadi orang biasa dan akan mendapat persoalan-persoalan baru. Tanpa ada perlindungan politik lagi, tidak ada kekuasaan lagi yang melindungi, apalagi relawan-relawan juga tidak mungkin bisa melindungi ketika Pak Jokowi itu sudah menjadi orang biasa. Dan kecemasan itu yang kemudian bisa diraba oleh seorang Rocky Gerung. Dan manuver-manuver terakhir Pak Jokowi yang begitu ngotot untuk meneruskan legacy yaitu terutama IKN, dan juga coba untuk mencari perlindungan ke sana kemari lewat koalisi, dan tentu ingin mendapatkan perlindungan dari Prabowo kalau Prabowo jadi presiden, atau Ganjar kalau Ganjar jadi presiden. Itu membuat Rocky Gerung itu muntap, marah besar ya. Pak Jokowi jadi ngurusin dirinya sendiri, nasibnya setelah dia nggak berkuasa, bukan mengkirim nasib kita katanya. Itu kan bajingan yang tolol katanya. Nah itu konteksnya itulah ya, bajingan yang tolol itu. Dan makian-makian ini atau serangan-serangan negatif terhadap Joko Widodo sebagai presiden itu bukan kali ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada istilah Jokowi itu seperti Fir'aun, kata MH Ainun Najib yang sekarang terbaring di rumah sakit.
Sementara Luhut seperti Haman dan para Taipan atau para konglomerat atau siapa itu oligarki itu seperti Korun. Jadi sistem kekuasaan yang memusat, yang tidak bisa dapat check and balances dari parlemen dan terpusat kekuasaannya, itu seperti Fir'aun yang memang kekuasaannya mutlak ya. Itulah metafora atau apa istilahnya, perumpamaan yang diberikan oleh budayawan besar dari Jogja M.H. Ainun Najib terhadap Jokowi seperti Fir'aun. Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat termasuk BEM UI itu mengatakan Pak Jokowi adalah the king of lip service ya, rajanya lip service itu. Antara ucapan dengan perkataan itu nggak cocok gitu. Jadi lebih menjual janji-janji surga gitu. Kalau kata almarhum Zumardi Azra yang juga ketua Dewan Pers itu di akhir hayatnya itu sebelum meninggal di Malaysia itu mengatakan Pak Jokowi itu antara ucapan dan kenyataannya akan tidak sama katanya, selalu bertentangan. Kalau bahasa awam mah selalu bohong gitu ya. Itu kata siapa? Kata Zumardi dengan bahasa yang lebih halus ya, tidak sama, selalu berkebalikan. Misalnya dia ngomong, kata Zumardi, Pak Jokowi itu ngomong soal akan memperkuat KPK, tapi faktanya dia menandatangani rancangan undang-undang yang memperlemah KPK. Terus kata Zumardi lagi, kata Zumardi Azra, Pak Jokowi itu akan berjanji akan mensejahterakan buruh pekerja, tapi faktanya menandatangani undang-undang cipta kerja yang merugikan buruh. Nah, seperti itu contohnya. Tapi sebelumnya, ya, citra negatif atau bukan slogan ya, cap-cap negatif itu sudah diberikan yang oleh masyarakat lain, terutama juga yang pertama mungkin yang menggetarkan dulu awal sebelum kemarin Rocky Gerung itu menggoyang istana dengan bajingan tolol itu. Majalah Tempo di covernya, majalah yang sangat bergengsi itu, yang independen itu, memberikan satu cover yang menggentarkan, yang menggemparkan ya. Karena Pak Jokowi dilukis dilihat dari sebelah kiri, menghadap ke kanan, dan memiliki bayangan, siluet, dan bayangannya itu hidungnya panjang seperti Pinocchio. Dan ada tulisan di kiri atas majalah Tempo itu, janji, tinggal janji. Nah ini dibawa lagi ke hukum, tapi nggak bisa diperkarakan cover majalah itu. Ya. Gunawan Muhammad yang dulu tokoh dari majalah Tempo dan dia memang pendiri majalah Tempo mengatakan meskipun dia pendukung Jokowi, tapi soal cover itu apa istilahnya ya, tidak bisa dipidanakan lah, kata salah satu bentuk kreativitas karya jurnalistik gitu, kira-kira begitulah ya. Jadi Joko Widodo itu bukanlah dalam konteks dalam perspektif itu sebenarnya Pak Jokowi itu tidak terlalu mengejutkan kalau kemudian dijadikan sasaran tembak kembali oleh Rocky Gerung dengan memberikan slogan kebijakan-kebijakannya sebagai bajingan yang tolol ya, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat banyak gitu loh maksudnya. Jadi Rocky Gerung dalam titik ini sebenarnya dia hanya meneruskan ya ketidakpercayaan masyarakat terhadap presidennya sendiri dan kemudian memuntahkan kesalahan masyarakat memuntahkan kesalahan terhadap presidennya dalam bentuk karikatur cover, dalam bentuk King of the Lip Service, dan juga macam-macam gelar seperti Amin Rais menjuluki Pak Jokowi itu di akhir kekuasaan sebagai lemdak ya, bebek yang lumpuh. Sementara sekarang Rocky Gerung itu sebenarnya dia hanya mau menyimpulkan semuanya itu kekesalan dari civil society, dari akademisi, dari politisi-politisi yang masih
berjiwa bebas, masih kaum intelektual yang bukan intelektual tukang, bukan intelektual penjilat, tapi intelektual yang masih tercerahkan. Rocky Gerung hanya menyimpulkan keresahan mereka semua dengan satu frasa yang menggemparkan dalam sejarah politik Indonesia modern, yaitu bajingan yang tolol. Dan tampaknya itu makian atau kekesalan Rocky Gerung itu tidak bisa dibawa ke ranah hukum menurut perspektif mantan kepala Bareskrim, yaitu Susno Duaji. Bagaimana menurut Anda? Ya, moga-moga ya di masa depan kita tidak punya lagi presiden seperti Pak Jokowi yang selalu membuat gaduh dan kebijakan-kebijakan politiknya itu sangat kontroversial seperti IKN yang tidak didiskusikan dulu oleh tokoh-tokoh atau civil society, juga kereta cepat yang membengkak, yang awalnya katanya B2B hanya BUMN Cina dan BUMN Indonesia yang akan membiayai kereta cepat, ternyata akhirnya memakai anggaran pendapatan belanja negara. Begitu juga IKN yang awalnya kata Pak Jokowi tidak akan pernah memakai APBN, mengandalkan investor swasta, akhirnya mengeluarkan kebijakan politik, mengeluarkan peraturan menggunakan 19% atau 20% dari APBN, dan itu adalah kebijakan Pak Jokowi, dan itu memuntahkan, membuat masyarakat itu muntah dan muak terhadap kebijakan yang inkonstitusional atau yang inkonsisten. Malah menurut Rizal Ramli ada 65 janji dari Jokowi yang belum dipenuhi sampai sekarang. Dia menuliskannya itu di Twitter, yaitu Rizal Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocky Gerung yang dituduh menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Nah, pertanyaan yang besar adalah apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana sini, menimbulkan keresahan dan lain-lain. Bahkan sampai unjuk rasa minta Rocky Gerung ditangkap dan dihukum. Pertanyaannya apa bisa? Nah, gitu saja. Negara Indonesia ya negara hukum. Kita semuanya harus menghormati hukum, punya kedudukan yang sama di depan hukum. Dan ingat, ada ajas hukum yang mengatakan sesuatu perbuatan yang bisa dihukum adalah harus ada peraturan terlebih dahulu daripada undang-undang itu. Dalam bahasa kerennya adalah nullum delictum nola puna sine prope. Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum kalau nggak ada aturannya. Mari kita lihat Rocky Gerung. Dia menghina pribadi atau menghina jabatan presiden. Nah, jelas dia katakan, saya tidak menghina pribadi Jokowi. Saya tidak protes Jokowi. Saya tidak segala macam lah kepada Jokowi pribadi. Yang dia lakukan adalah terhadap Jokowi selaku presiden. Nah, jelas jabatan. Reaksi masyarakat luar biasa bahwa Rocky Gerung telah merendahkan simbol negara, lambang negara, sehingga harus ditangkap, harus dihukum. Nah, begitu ceritanya. Bahkan tidak kurang dari istana gitu ya. Petinggi istana, kepala staf kepresidenan Pak Muldoko sampai mengadakan keterangan pers. Sampai mengatakan bahwa itu penghinaan luar biasa dan sudah tugas daripada kepala staf kepresidenan. Dan minta aparat supaya memprosesnya. Pertanyaannya, bisa nggak diproses? Mari kita lihat, akan diproses dengan apa? Penghinaan atau merendahkan martabat atau apalah namanya sejenis itu terhadap Presiden Republik Indonesia. Nggak ada aturannya. Dulu ada, masuk pasal 300 sekian lah, 316 apa berapa. Sekarang nggak ada. Pasal itu udah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa kalau nggak ada undang-undangnya? Jadi jelas tidak bisa ya. Sudah gugur itu. Oke,
ditarik, wah itu pribadi, menghina pribadi presiden. Nah, ada dua pertanyaan. Rocky Gerung mengatakan saya tidak menghina Pak Jokowi selaku pribadi. Saya menghina presiden, bukan menghina, tapi saya protes. Saya koreksi terhadap presiden. Oke lah, itu alasan Rocky Gerung. Tetapi bagaimanapun juga pribadi Jokowi. Tapi sudah gugur. Kenapa? Delik itu adalah delik aduan. Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu, bukan delik laporan. Dia ngadu, nggak boleh orang lain. Dan Jokowi udah jelas mengatakan, itu masalah kecil lah, nggak saya urusi, yang penting saya kerja. Berarti udah selesai. Nah, timbullah banyak yang kepanasan, entah kepanasan panas benar, entah kepanasan ingin cari apalah kepada presiden gitu kan. Tapi jelas itu nggak bisa dihukum lah gitu kan. Tapi ada juga yang, bisa itu dihukum, itu sudah meresahkan, sudah begini. Itu kan tafsir. Hukum itu nggak bisa main tafsir gitu. Nanti dikira kriminalisasi. Tapi ada juga yang nggak puas. Kan bisa dijerat dengan undang-undang ITE. Itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau dipakai undang-undang itu adalah mencari-cari dan kriminalisasi. Ya malulah negara gitu. Dan dengan kejadian ini siapa sih yang makin terangkat namanya? Ya jelas Pak Jokowi, pamor Pak Jokowi semakin naik, namanya semakin baik sebagai negarawan dan sebagai presiden yang tidak tebal telinga akan kritik, tidak tipis telinga akan kritik. Dia nerima kritik, bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat. Yang kedua yang dapat panggung siapa? Ya Rocky Gerung. Rocky Gerung dapat panggung karena berbagai pihak menanggapi, media nanggapi, pakar-pakar hukum nanggapi, terus politisi nanggapi, tim sukses nanggapi. Jadi yang menang Rocky Gerung gitu kan, nomor 2 pemenangnya. Nomor 3 yang kehilangan pamornya ya orang-orang yang merasa kepanasan, dianggap tidak ngerti hukum, dianggap tidak belajar hukum dan sebagainya. Nah inilah, jadi kita harus hati-hati. Hal ini ya nggak bisa dihukum lah. Terus undang-undang ITE yang akan diajukan, mohon agar penyidik ya polisi lebih berhati-hati. Sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi. Nggak bagus lah, ini negara demokrasi, kita bebas berpendapat dan segala sesuatu diatur oleh hukum. Jadi kesimpulannya nggak bisa.